A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ma'budu bihaqqin siwah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk jantung kita untuk terus berdetak pada pagi hari ini, yang merupakan sebuah nikmat yang begitu besar. Jikalau jantung kita itu ibarat sebuah mesin genset, ya. Sejak kita dalam kandungan, ketika usia janin itu sekitar 120 hari, itu jantung sudah mulai berdetak. Sampai dengan umur kita sekarang, jika jantung kita itu ibarat mesin genset, kira-kira sejak dalam kandungan sampai sekarang sudah berapa banyak minyak yang digunakan untuk menghidupkan jantung kita itu. Dan alhamdulillah Allah memberikan kita secara cuma-cuma, secara gratis. Tapi yang Allah inginkan adalah la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalau kalian itu kufur nikmat, maka ingatlah azabku sangat pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba membahas tema yang cukup ringan juga, hadis pendek. Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, an ummil mukminin, dari ibunya orang-orang beriman. Jadi istri Rasulullah itu semuanya digelari dengan ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ummi Abdillah Aisyah, ibu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Di sini ulama menjelaskan mengapa Aisyah digelari dengan Ummu Abdillah. Sedangkan kalau kita baca sejarahnya, Siti Aisyah ini tidak memiliki anak dari Rasulullah SAW. Tidak memiliki anak. Jadi kenapa digelari dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah? Ulama mengatakan bahwasanya itu merupakan sebuah kehormatan, gelar kehormatan untuk ibunda Aisyah. Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Karena memang sebaik-baik nama itu adalah Abdullah. Jadi dia digelari dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ada juga mengatakan bahwasanya dulu beliau sempat hamil tapi keguguran gitu. Tapi Allah alam apakah itu benar atau salah gitu. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat hal baru, ya, membuat hal baru, mengada-ada, membuat sebuah terobosan baru, berinovasi gitu. Jadi banyak artinya. Fi amrina hadza, kita boleh berinovasi, membuat hal baru itu kalau dalam masalah dunia. Ya, ada mencari penemuan baru, teknologi baru itu nggak apa-apa. Mencari hal baru, membuat hal baru itu tidak masalah kalau dalam masalah dunia. Tapi di sini kata Rasulullah, fi amrina hadza, membuat hal baru dalam urusan agama kita, membuat hal baru dalam urusan agama. Ma laisa minhu, yang tidak ada tuntunannya dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari Al-Qur'an, tidak ada dari sunnah Rasulullah, tidak ada dari ijma', qiyas, perkataan ulama, tidak ada. Dia bikin hal baru saja dalam hal urusan agama. Fahuwa raddun, maka hal tersebut tertolak, batil gitu, tidak sah.
Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi dalam riwayat Muslim dikatakan man amila amalan, barang siapa yang membuat sebuah amalan, hampir sama maksudnya, yang beramal sebuah amalan, membuat sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada juga pedomannya dari tuntunan kami, ya, ngasal saja bikin amalan baru, fahuwa raddun, maka hal tersebut tertolak. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, nah, ini kita bahas tentang sebuah tema yang bisa bilang sedikit sensitif gitu. Itu tentang bid'ah. Bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah membuat hal baru. Kalau dari hadis ini, bid'ah itu adalah membuat hal baru dalam urusan agama yang tidak ada tuntunannya dari syariat Islam, bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mensyarah hadis ini, yang menjelaskan hadis ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sepakat, kita pernah bahas dulu bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ingin amal ibadah kita ini, ya, terkhusus di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, ya, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah itu harus ikhlas. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti atau sesuai dengan pedoman dari Rasulullah SAW, sesuai dengan pedoman yang telah dituliskan oleh syariat Islam. Ini dua kuncinya harus ada nih, ikhlas dan sesuai dengan pedoman syariat Islam. Contohnya kalau beda saja itu tidak diterima. Contohnya adalah jika seseorang dia sangat ikhlas salat subuh, sangat ikhlas sekali dia salat subuh, tetapi dia melaksanakan salat subuh sebanyak 4 rakaat, nah, itu tidak akan diterima. Begitu juga kalau dia salat subuh, ya, sesuai rukunnya, sesuai dengan syarat sahnya, sunah-sunahnya dia penuhi, tetapi dia tidak ikhlas, bahkan riya, nah, itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang ini, kata pensyarah ini, wal yu'lam anna al-mutaba'ah la tatahaqqaqu illa idza kana al-amal muwafiqan lisyari'ah fi umurin sittah. Jadi kata pensyarah ini, yang penjelas hadis ini, yang menjelaskan hadis ini, ketahuilah bahwasanya al-mutaba'ah tadi, ya, mengikuti pedoman yang dicontohkan oleh Rasulullah sesuai dengan syariat Islam tadi, itu tidak akan terrealisasi, ya, tidak akan terrealisasi kecuali jika amal tersebut sesuai dengan syariat pada 6 aspek, pada 6 poin tertentu. Tidak akan terrealisasi kecuali dengan adanya 6 poin ini, ya. Apa itu poinnya? Sababuhu wa jinsuhu wa qadruhu wa kaifiyatuhu wa zamanuhu wa makanuhu. Harus sesuai dari segi sebabnya, dari segi jenisnya, dari segi kadarnya, dari segi tata cara, dari segi zaman, waktu, dan dari segi tempatnya. Nah, kemudian kata beliau, fa idza lam tuwafiq asy-syari'ah fi hadhil umur as-sittah fa huwa batil mardud. Nah, jika ada suatu amalan, ya, menyimpang dari 6 aspek ini, maka dia batil, tertolak, batal, tidak sah. Gitu. Li'annahu ahdatsa fi dinillahi ma laysa minhu, karena dia telah membuat hal-hal baru dalam urusan agama Allah ini, maka tertolak, bahkan bisa dicap sebagai pendosa gitu. Kemudian pengarang ini, ya, penjelasan ini memberikan sebuah contoh. Awalan an yakuna al-amal muwafiqan li syari'ah fi sababihi. Contohnya adalah contoh amalan yang sesuai dengan syariat Islam dari segi sebabnya. Sebab. Wa dzalika bi an yaf'al insan ibadatan li sababin lam yaj'alhu Allah ta'ala sababan mithl. Jadi ada seorang contoh amal ibadah yang tidak sesuai sebabnya dengan yang telah dituliskan oleh syariat. Contohnya adalah jika seseorang manusia membuat sebuah amalan menggunakan sebab, tapi sebab itu tidak datang dari syariat Islam. Contohnya lagi nih, Bapak Ibu. An yusalli rak'atain kullama dakhala baitahu. Dia melaksanakan sholat 2 rakaat setiap masuk rumahnya sendiri.
Jadi dia menjadikan sholat sunnah 2 rakaat sebagai sebab dia masuk rumah. Kalau yang kita ketahui adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat itu ada. Itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, jika kalian masuk masjid, maka janganlah kalian duduk sampai kalian sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat tahiyatul masjid. Itu ada. Kenapa? Karena kita masuk masjid. Kita sholat sunat itu karena kita masuk masjid. Itu tahiyatul masjid namanya. Tapi kalau kita sholat sunnah karena kita masuk rumah, tahiyatul bait, sholat sunnah tahiyatul rumah, itu tidak ada. Nah, ini tertolak. Jadi kalau ada orang bikin sholat sunnah ketika dia masuk rumah dia sendiri, dilaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Mengapa kamu sholat sunnah 2 rakaat? Karena saya masuk rumah saya sendiri. Nah, itu batil, tertolak, tidak sah ya. Itu. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah an yakuna al-amal muwafiqan lisyari'ah fil jins. Falau ta'abbada lillah bi ibadatin lam yushra' jinsuhu fi ghairi fahiya ghairu maqbulah. Jadi yang kedua adalah kita itu beribadah harus sesuai sesuai dengan syariat Islam dari segi jenisnya. Dari jenisnya. Contohnya adalah tentang berkurban Bapak Ibu. Idul Adha. Syariat Islam telah menetapkan bahwasanya kurban itu menggunakan bahimatul an'am, binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Unta, sapi, dan kambing. 3 ini yang hanya boleh dikurbankan. Unta, sapi, dan kambing. Lau anna ahadan doha bi farasin, maka jika seseorang dia berkurban dengan kuda, Bapak Ibu, kuda itu hukumnya halal, dagingnya halal. Daging kuda itu hukumnya halal. Dia ingin membuat terobosan baru. Sapi harganya mahal gitu kan. Unta nggak ada di sini. Kambing sudah terlalu biasa. Saya ingin mencoba hal baru, berkurban dengan kuda. Kebetulan dia punya bendi di rumah kan, dikurbankan bendi itu untuk Idul Adha. Fahuwa batil, dan ini tertolak karena tidak sesuai dengan jenisnya. Syariat Islam itu telah menetapkan jenisnya. Jenisnya itu cuma unta, sapi, dan kambing. Itu hanya 3 ini yang boleh. Jadi kalau selain itu tidak boleh gitu. Itu kuda. Karena memang meskipun kuda itu dagingnya halal, atau sama kayak ini Bapak Ibu, berkurban dengan ayam, itu juga tidak diterima juga. Kecuali kalau untuk bersedekah boleh. Kalau untuk sedekah boleh. Mungkin seseorang ingin, saya punya kuda, saya sembelih kuda saya, kemudian saya sedekahkan dagingnya, itu boleh Bapak Ibu. Boleh kalau konteksnya sedekah. Karena sedekah itu tanpa batas, tidak ada takaran maksimal minimumnya, tidak ada. Sedekah itu terserah menggunakan apa saja. Jadi kalau dia bersedekah dengan kuda, bahkan dengan zebra sekalipun, dan zebra itu Bapak Ibu dagingnya juga halal. Zebra itu dagingnya halal. Jika dia menyembelih zebra, ya, dia masak daging zebra tersebut dan dia sedekahkan, itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau dia berkurban Idul Adha, itu yang tidak boleh karena bertentangan dengan dari segi jenisnya dari syariat gitu. Yang ketiga adalah ya, jika hal tersebut bertentangan dengan an yakunal amal muwafiqan li syariah fil qadar. Ya, jadi kita tuh beramal sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan dari segi qadarnya, kadar. Takaran nih. Contohnya Bapak Ibu, masalah ibadah biasa, berwudu contohnya Bapak Ibu. Berwudu itu ya, Rasulullah itu maksimal ya, wajib itu dalam berwudu itu boleh cuma sekali basuh, tapi dengan syarat kita memastikan seluruh anggota tubuh ini, seluruh anggota wudu itu tersapu oleh air. Contohnya adalah wajah. Wajah itu kalau dari segi atas ini, dari awal tumbuh rambut sampai ke ini dagu ini, dan dari anak telinga ini sampai ke sini. Jadi meskipun dia berwudu dengan 1 kali basuh saja, tetapi sempurna semuanya, itu nggak masalah, karena itu minimalnya wajib gitu. Tapi kalau ingin lebih hati-hati lagi, boleh 3 kali, maksimalnya cuma 3 kali. Karena Rasulullah berwudu itu, membasuh itu maksimal cuma sampai 3 kali. Kata Rasulullah, man zada ala dzalik faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Kata Rasulullah, barang siapa yang lebih dari 3 kali ini,
maka sungguh dia telah membuat sebuah keburukan, telah melampaui batas dan telah berbuat zalim. Itu. Jadi sesuai dengan takarannya. Sama kayak tadi Bapak Ibu, salat subuh ikhlas pun dia ya, sangat tulus ikhlas dia, tetapi kalau subuhnya 5 rakaat itu tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan kadarnya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ya, an yakunal amal muwafiqan li syari'ah fil kaifiyah. Jadi amal ibadah itu harus sesuai dengan syariat Islam dari segi kaifiyah, tata caranya, rukunnya gitu. Nah, falau amila syakhsun amalan yata'abbadu bihi lillah wa khalafa syari'ah fi kaifiyatihi fahuwa batil lam yuqbal minhu. Jadi kalau seseorang beribadah, membuat sebuah amalan bertentangan dengan syariat Islam dari segi tata caranya, maka itu juga tertolak, batal. Tentu tadi ketika sholat juga. Jika seorang dia sholat, dia langsung sujud, tidak rukuk dulu, nah itu batal, tertolak, tidak sah sholatnya, diulangi lagi. Karena Islam telah mengajarkan kalau sholat itu urutannya berdiri tegak lurus kan, kemudian bersedekap, rukuk, intidal, baru sujud. Jadi kalau ada orang sholat, habis takbir, habis baca Al-Fatihah, habis membaca surat, langsung sujud, bukan sujud sajadah, langsung sujud aja gitu, langsung sujud, nah itu tertolak gitu. Berbeda kalau dengan sujud sajadah, itu karena kita sujud sajadah karena kita membaca surat yang ada keutamaan untuk sujud di sana gitu, surat sajadah. Jadi bertentangan dengan tata cara gitu. Ini masalah sholat juga gitu. Kemudian yang kelima adalah Pak Ibu, kita tuh beramal ibadah an yakunal amal muwafiqan li syari'ah fi zaman ya. Beramal sesuai dengan syariat Islam dari segi zamannya. Nah, falau shalla shalah qabla dukhuli waqtiha fa sholatu ghairu maqbulah. Jadi salat melaksanakan ibadah itu sesuai pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi jika seorang sholat sebelum masuk waktu, nah itu tidak sah sholatnya. Atau sholat di luar waktunya malah, sholat zuhur atau sholat subuh jam 9 pagi. Dia tidak tidur, dia tidak ketiduran, cuma ingin hal baru saja. Kalau sholat subuh jam ini kayaknya bosan gitu kan, saya sholat subuh jam 8 pagi lah, biar sekalian dengan sholat duha. Itu tidak boleh. Kecuali Pak Ibu, kalau dia ketiduran subuh. Nah, ini dalam masalah fikih, jika dia ketiduran subuh ya, habis sahur contohnya, habis sahur. Kemudian dia menghilangkan kenyangnya sebentar, duduk sebentar, ketiduran. Tahu-tahu ketika bangun sudah jam 8 pagi. Nah, ini kapan waktu dia sholat? Waktu dia sholat adalah ketika kapan dia bangun. Idza nama ahadukum an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha, kata Rasulullah. Jika seseorang tertidur ya, atau lupa dalam melaksanakan sholat ya, lupa atau tidur, falyusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah ketika ia sudah ingat, sholatlah ketika ia bangun. Jadi ketika dia bangun jam 8 itu langsung sholat subuh, meskipun sudah jauh waktu subuh berlalu gitu. Jadi waktu sholatnya adalah ketika kapan dia ingat atau kapan dia bangun gitu. Karena memang ada orang itu Pak Ibu, dia lupa sholat atau belum. Kadang ada orang seperti itu, dia lupa apakah sholat atau belum. Ini luar biasa sekali, lupa gitu. Kemudian yang keenam adalah an yakunal amal muwafiqan li syari'ah fil makan ya. Kita itu beramal sesuai dengan syariat Islam dari segi tempatnya ya. Beribadah, beramal sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya adalah seseorang naik haji. Islam mensyariatkan naik haji itu ke Baitullah. Jadi jika dia naik haji ke Iran contohnya, itu sudah terbantahkan langsung, batal, tidak sah gitu. Karena bertentangan dengan tempat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, kalau kita gali contohnya masing-masing mungkin banyak. Bapak Ibu yang kenal Allah Subhanahu wa taala, maka mengapa perkara bid'ah ini dianggap sensitif dan kadang dianggap hal yang sangat krusial sekali gitu.
Jadi ada orang itu yang, mohon maaf Bapak Ibu ya, ada orang membuat sebuah lelucon gitu kan, membuat sebuah guyonan gitu kan. Ada orang yang saking sakleknya dia, pokoknya dia berkata, pokoknya seluruh di luar yang dikerjakan oleh Rasulullah itu bid'ah. Saking kerasnya dia, di luar kebiasaan Rasulullah itu bid'ah gitu. Yang tidak dicontohkan Rasulullah itu semuanya bid'ah. Bid'ah, makan pakai sendok bid'ah, makan pakai piring bid'ah. Itu karena Rasulullah makan pakai tangan, tidak pakai sendok gitu kan. Kemudian karena saking kerasnya dia diajak makan oleh orang lain, bertamu ke rumah orang lain. Diajak makan orang keras tersebut. Diajak makan, ternyata tuan rumah tersebut menyajikan makanan menggunakan piring, menggunakan sendok, menggunakan garpu gitu kan. Karena marah dia, sendok ini bid'ah, dibuang semua. Sendok bid'ah, garpu bid'ah, dibuang semua. Nah, tuan rumah sabar. Silakan makan pakai tangan. Kemudian setelah makan selesai semuanya, orang keras ini pulang. Ternyata orang keras ini naik motor. Tuan rumah marah, sepeda motor ini bid'ah, ditendangnya gitu. Karena Rasulullah tidak naik motor, Rasulullah naik unta. Gitu. Jadi tidak seperti itu juga Pak Ibu ya. Jadi masalah bid'ah itu kalau berkaitan dengan masalah ibadah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini memang kadang sebenarnya bid'ah itu kadang kalau kita lihat kadang ada juga sebenarnya, memang sering terjadi. Kalau kita lihat di, mohon maaf Bapak Ibu, di Jawa itu biasa sering gitu kan, memberikan sajian itu kan, tradisi ini dan itu yang kadang bertentangan dengan syariat Islam. Bapak Ibu, di Jawa itu kan ada dua keraton, ada keraton Jogja dan keraton Solo. Keraton Jogja ini dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono. Keraton Jogja ini bedanya adalah dengan keraton Solo. Kalau keraton Jogja ini, sultannya ini dia merangkap jabatan sebagai gubernurnya gitu. Tapi kalau keraton Solo itu sultannya itu sebagai apa? Simbol gitu, simbol saja, tidak merangkap ke bagian administrasi sebuah negara, sebuah kawasan tersebut. Cuma sebagai gelar gitu, gelar. Sama kayak kalau di Sumatera Barat itu datua gitu, penghulu gitu. Di Solo itu Bapak Ibu ya, kami pernah melakukan kunjungan kerja ke sana dulu. Di Solo itu, di alun-alun kota Solo itu, mereka itu keraton Solo itu mereka memiliki kerbau albino. Kerbau albino. Albino itu kan warna putih Bapak Ibu ya. Ada kalau orang manusia albino dia tuh kulitnya putih ya. Dia bukan bule tapi putih, rambutnya kadang pirang gitu. Kadang orang Indonesia, bahkan orang Minang macam bule ada gitu. Ya, dia memiliki kerbau albino, mereka memiliki kerbau albino. Kalau biasanya kerbau itu kan warnanya warna hitam Ibu ya, warna abu-abu tua itu kan. Tapi ini beda ya Pak Ibu. Kerbau itu warnanya warna apa ya? Warna krem, warna coklat muda itu, warna krem gitu kan. Memang bagus kerbau, memang bagus. Bagus kerbaunya. Ada banyak kerbau mereka itu, ada sekitar 10 ekor atau berapa itu kan. Dan ketika pada hari-hari tertentu ya, pada penanggalan 10 Syawal apa gitu, pokoknya setiap ada waktu tertentu gitu kan, kerbau ini dilepas ke jalanan ya. Kerbau ini dilepas di jalanan. Jadi kata pemandu kami, jadi kerbau itu setiap ada waktu-waktu tertentu dilepaskan ke jalanan ya, dia diarak keliling alun-alun kota Solo itu, keliling-keliling kota. Dan jadi masalah adalah ketika kerbau tersebut, mohon maaf, ketika kerbau tersebut membuang kotoran, semua orang berebut mengambil kotoran tersebut. Berebut Bapak Ibu. Kalau ameh yang jatuh enggak ada. Iko ndak ameh, iko lainnya ameh lain gitu kan. Kalau ameh antam yang jatuh itu berebut enggak ada. Iko beda ameh lain gitu. Jadi ketika kerbau itu buang kotoran, semua orang berebut mengambil. Apa yang mereka lakukan? Kata pemandu kami, jika dia seorang pedagang, kotoran tadi dia oleskan ke dagangannya supaya laris manis. Atau jika seseorang yang ingin wajahnya cantik, nah dioleskan ke wajahnya. Masker ya, itu. Jadi kalau ibu mau coba silakan itu kan, mau coba silakan ya. Kalau kita tidak punya kerbau albino, mungkin banyak sapi di apa bisa dicoba ya. Ini sudah menentang saya kan, udah mengkultuskan sesuatu ya, gitu. Bahkan kata pemandu kami ini, Ustadz Abdul Somad sudah pernah menegur hal ini tidak boleh gitu, tidak boleh gitu. Ini makanya Bapak Ibu, ini memang perkara yang kadang kita tidak tahu gitu. Tapi ternyata setelah diteliti ternyata ini bertentangan dengan syariat Islam gitu Pak.
tradisi yang kadang mohon maaf yang bertentangan dengan syariat ya. Yang mana tidak ada sedikit pun nilai manfaatnya, cuma sekedar tradisi saja gitu kan. Misalnya setiap awal-awal Ramadan, nah, bukan maksud menyinggung tapi karena memang ya balimau gitu kan. Dengan niat untuk mensucikan diri. Tidak usah mandi ke sungai, mandi di kamar mandi bisa gitu kan. Masakah balimau itu pergi ke sungai sama-sama bercampur laki-laki dengan perempuan. Itu sudah banyak hal negatif yang akan terjadi gitu. Jadi Pak Ibu, ini masalah ini kan memang berkaitan dengan kepatuhan kita pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah telah memerintahkan sebuah syariat itu dikerjakan. Kalau Allah melarang sesuatu itu harus ditinggalkan. Jangan enggak usah membuat hal-hal baru. Gitu. Enggak usah bikin hal-hal baru gitu kan. Karena agama Islam ini Pak Ibu adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah kan. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi Islam itu telah sempurna. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Karena kesempurnaan itu jika dikurangi tidak sempurna lagi. Dan jika ditambah itu tidak sempurna juga jadinya gitu. Jadi marilah kita selalu berwaspada terhadap hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Setelah kita tahu, kita baca-baca referensi dari para ulama, para ustadz, oh ternyata ini bertentangan dengan syariat, itu harus kita tinggalkan. Jadi semoga kita bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala kehati-hatian dalam beribadah, dan semoga semua amal ibadah kita ini sesuai dengan syariat Islam dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatir sudah. Pakai bisa. Mana? Kau. Kau. Kasih. Ya, tidak. Untuk jamaah haji di mana saja berada, demikian tadi kajian subuh yang disampaikan Ustaz Hamdan Huzaifah. Inilah suasana setelah mendengarkan tausiah di Wajih Aja. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan kajian live kami ini yang kami sharekan langsung setiap subuhnya, dan di bulan Ramadan ini kami juga live untuk acara tausiah menjelang tarawih ya.